Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ustazah Mira Aristi di video tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 muatan IPS Bahasa Indonesia dan SBDP. Anak-anak Ustazah, sekarang kita lihat teks makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang dari bahasa Yunani berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Maksudnya di sini pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Makna proklamasi ada dua ya anak-anak, yaitu makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional serta makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Di antaranya, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai pernyataan de facto. De facto ini berarti pernyataan kemerdekaan yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, proklamasi menaikkan martabat bangsa. Proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Lalu proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Dan proklamasi sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Proklamasi dari aspek hukum, proklamasi dari aspek sosiologis, proklamasi dari aspek politis, proklamasi secara spiritual, proklamasi sebagai kesempatan untuk maju, proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional, dan proklamasi adalah kedaulatan negara Indonesia. Nah, anak-anak, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara kita telah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai dapat menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, upaya pemerintah di sini untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan semua warga masyarakat. Di dalam subtema 1 ini terdapat beberapa teks bacaan. Nah, diantaranya adalah perhatikan jajanan anak di sekolah. Anak-anak sekarang kebanyakan tidak sadar betapa bahayanya makanan-makanan yang mereka konsumsi saat ini. Contohnya, sebagian anak-anak membeli bakso tusuk lidi yang dicelup ke dalamnya saus yang tidak kalah merah warnanya. Nah, anak-anak, warna itu kemungkinan merupakan bahan pewarna pakaian yang sangat berbahaya jika digunakan untuk pewarna makanan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM memeriksa kualitas jajanan di sekolah. Pemeriksaan itu dilakukan karena hampir tidak ada sekolah yang absen dari jajanan. Nah, hampir tiap hari siswa jajan di sekolah, baik itu jajan di kantin maupun itu jajan di pedagang luar sekolah. Nah, anak Ustazah, kadang-kadang kantin terlihat sederhana, tetapi menyimpan masalah jika pengelolaannya itu tidak menjamin kesehatan. Apa aja itu kategorinya? Yang pertama, kantin dikelola dengan baik sesuai dengan standar kesehatan dan mutu pangan. Kemudian kantin dikelola apa adanya, kualitasnya tidak terkontrol. Yang ketiga, kantin dikelola hanya mengikuti selera siswa sehingga kurang memiliki sensitivitas terhadap kesehatan. Ternyata ada beberapa bahan berbahaya terdapat pada makanan yang sering ditemukan di sekolah-sekolah. Seperti apa ya? Seperti formalin, boraks, pewarna rodamin B, dan kuning mentanil. Sangat perlu kita ketahui, bahan-bahan tersebut bisa menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari kerusakan organ hingga kanker. Sesungguhnya, formalin adalah bahan pengawet yang digunakan untuk mengawetkan jenazah. Boraks adalah bahan kimia yang sering dipakai sebagai pencampur dalam pembuat deterjen atau sabun. Serta rodamin B
dan kuning mentanil adalah bahan pewarna pakaian atau kain. Nah, bayangkan sajalah anak-anak, apakah yang terjadi dengan organ tubuh kita ini jika mengonsumsi bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Nah, untuk itu orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan tidak aman dikonsumsi. Kita lihat yuk anak-anak, beberapa zat berbahaya yang ditemukan di jajanan sekolah. Contohnya siklamat atau pemanis buatan, sakarin atau pemanis buatan, nitrosamine atau zat untuk memberi aroma khas pada sosis, keju, kornet, dan dendeng. Kemudian vitsin MSG atau dikenal dengan micin, itu penyedap rasa, rodamin B, sebelumnya sudah jelaskan, mentanin kuning, formalin, boraks, natamisin. Natamisin ini adalah pengawet non makanan, kemudian kalium asetat yaitu pengawet non makanan juga. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah, mulai sekarang kita harus memperhatikan ya jajanan kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jajanan yang kita beli harus aman, sehat, dan bergizi agar dapat memenuhi kewajiban antum semua atau kita semua menjaga kesehatan tubuh yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa teks ini maka ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang kata kunci. Nah, kira-kira apa ya itu kata kunci? Setiap judul bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi yang ada di dalamnya. Kata-kata penting pada judul bacaan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Oleh karena itu, antum dapat menebak isi bacaan dengan cara menemukan kata penting. Pada judulnya, kata penting juga disebut dengan kata kunci. Jadi kata kunci adalah kata penting. Sekarang ustazah tanyakan kembali kepada anak-anak ustazah, apakah antum masih mengingat bagaimana cara membuat poster? Untuk membuat poster, kita harus memperhatikan berbagai unsur. Di antaranya, kita harus perhatikan judul, isi poster atau informasi, gambar, sumber, atau daftar pustaka. Di sana ada 4 yang harus kita perhatikan ya nak. Ayo anak-anak, kita membaca teks memainkan interval nada. Interval nada dibagi menjadi 2, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Adapun interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersama. Nah, interval melodis adalah nada yang dibunyikan secara bergantian. Kita lihat nih contohnya. Interval melodis terdiri atas interval dari nada yang rendah ke nada yang tinggi atau ascending interval. Dan interval dari nada tinggi ke rendah disebut dengan descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang memiliki interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, baiklah anak-anak ustazah, cukup sekian video pada kali ini. Semoga dapat antum pahami. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.